Selebtubers, pengacara viral Razman Arif Nasution baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap Laura Meizani Mawardi alias Loli. Ia mengaku kecewa dengan putri Nikita Mirzani yang kini kembali tampil di media sosial. Menurutnya, sikap Laura seolah mengabaikan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Razman merasa telah banyak berkorban demi membantu Laura. Bahkan, ia mengaku sampai dianiaya dan dihujat saat membela Laura beberapa bulan lalu. Tak hanya itu pula nih guys, Razman juga menyayangkan sikap Laura yang dinilai tidak memiliki empati terhadap Fadel Bajideh. Padahal menurutnya, Fadel dan dirinya sudah berjasa dalam hidup Laura. Melihat perubahan sikap Laura, Razman merasa dirugikan dan kecewa karena perjuangannya seolah tak dihargai. Loli kemarin live jualan bang, gimana bang? Saya memang kecewa ya. Kenapa saya bilang kecewa? Bang, beneran aja deh bang. Begitu kerasnya dia membenci seorang NN. Saya dan Bu Ade ya, sampai saya dianiaya, sampai saya tidak tidur satu malaman, sampai saya dihujat kiri dan kanan. Tapi saya tidak melihat ada rasa simpati, empati dari seorang Loli terhadap Fadel. Padahal mereka melakukannya berdua kan? Kalaupun ada perbuatan hubungan badan antara Loli dengan Fadel, klien kami, itu kan dilakukan berdua. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dengan Fadel saja dia melakukan itu? Sialnya, Fadel dapat petaka di sini. Dia bukan orang pertama yang melakukan itu, dan itu diakui oleh saudara Loli ke saya. Hanya saja waktu itu dia bilang tidak pernah berhubungan badan dengan seorang Fadel. Jadi saya nggak melihat bahwa perawakan dia, cara dia, bicara dia yang begitu benci kepada ibunya, sampai saya bilang itu mama kamu. Nggak mau saya om, itu Nikmir, istri saya juga, kami kayak di prank. Maka sampai pada kesimpulan saya, benar yang disampaikan pepatah, dan banyak juga kalian yang ngomong bahwa pohon jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kira-kira begitu. Berarti cukup kecewa bang kemarin ya bang? Saya sangat kecewa. Meski begitu Loli, ya semoga Loli baik-baik saja, ya. Kemudian tolong ingat bahwa apapun ceritanya, Fadel pernah berjasa dalam hidup dan keluarga Fadel juga. Begitu juga dengan saya dan keluarga saya. Harusnya dia menunjukkan simpati dia. Gara-gara menolong dia, saya dianiaya, istri saya didorong, dan dia dengan santainya menunjukkan sikap bahwa dengan berjualan, dengan pernyataan yang tanpa beban, bahwa seolah-olah pernah menimbulkan masalah dalam hidup saya dan keluarga saya. Gara-gara dia, saya ditimpa masalah. Gara-gara dia, keluarga saya di Medan, anak saya marah kepada saya. Untuk apa nolong orang seperti ini? Tapi ini adalah satu sikap ke depan bahwa kalau ada orang minta tolong, tidak jelas siapa dan bagaimana perilakunya, sudah, saya akan jaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini. Berarti ada penyesalan bang? Saya tidak menyesal, tapi saya prihatin. Kok ada orang yang sudah ditolong tidak mampu, jangankan untuk mengucapkan terima kasih, bersikap beretika saja pun untuk menunjukkan bahwa dia sudah berhasil saya bantu dan saya selamatkan. Kalau dia tidak lari ke saya, dia tidak akan 1 minggu ada di VVIP. Kalau dia tidak di VVIP Rumah Sakit Polri, dia tidak bisa ketemu dengan ibunya. Masa dia lupakan itu semua? Maka saya katakan bahwa kalau kita seorang manusia, sebiji zarah kebaikan orang kita ingat. Dan kita jangan lupa bahwa satu saat kita melupakan kebaikan orang, maka orang akan melupakan kebaikan kita. Memang ya guys, Laura sebelumnya sempat meminta bantuan Razman saat kabur dari safe house beberapa waktu lalu. Kala itu, Razman membawanya ke Polres Jakarta Selatan hingga akhirnya Laura kembali dipanggil untuk memberikan keterangan, yang ujungnya pada penahanan Fadel sebagai tersangka. Selama membantu Laura, Razman mengaku menghadapi banyak kesulitan, termasuk dihujat dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Namun kini, Laura justru terlihat santai dan tanpa beban, seolah melupakan semua pengorbanan yang telah dilakukan untuknya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Laura seharusnya menunjukkan sikap seperti apa kepada Razman? Kita baru pulang dari dari rumah dukanya Pak Alvin. Saya kan mandi tuh bulan sampai jam 10 malam mandi kan, itu gedor-gedor.
ini si Loli nih apa nih nelfon gitu Iya. gitu. Ah Loli mana? Itu Loli si apa Fadel kata gitu. Loh bukan jadi di safe house. Iya nih lah dia lagi ini nih apa lagi nungguin nih lagi di mendekati kantor. Saya bilang sama Bang Rasman, itu bener nggak Loli? Nanti kita ditipu Iya. atau ada yang aneh-aneh, aku bilang gitu. Terus coba deh cek video call lagi. Dia punya handphone dari mana? Iya. Handphone itu yang punya Bapak Gojek. Iya. Nah di video call sama Bang Rasman, bener dia kan. Baru aku pastiin, aku video juga Dan tuh. rekam. Aku rekam kan, oh bener nih si Loli nih. Udah nangis karena aku udah gimana Mau mati gitu. aja. Iya, aku kalau nggak ini udah mau mati aja deh gitu kan. Jadi kami panik juga. Sampai Abang Rahmat tuh obatnya ketinggalan, harus minum obat Iya, malam-malam betul. itu. Jadi kita langsung pergi gitu loh. Ini juga semua datang biar kiri. Kita tahu siapa ibunya kan. Ya gimana kan, bahkan kami buat rame-rame faksi kan. Nah kami datang itu si Loli di kantor. Kami tanya lah semua di situ. Di Hotel Horizon itu disaksi banyak orang. Dan saya kaget, saya lucu aja bilang ada ARP katanya kita penculikan kucing kan gimana anaknya di sini. Penculikan kita antar baik-baik ke sini tuh, bahkan dulu tuh cerita semuanya lagi, bahkan dia tuh nggak mau ngelepasin saya. Dia tuh gini, gua kenceng banget tanya ibu, bukannya di kamar mandi dia ikut. Loli kamu tenang aja, kamu nggak saya nggak mau sama tante saya ikut. Gak mau pisah sama Om Rasman. Nggak mau, saya nggak mau om tolong selamatin saya kayak Dengan gitu. menangis. Dia nangis, dia cerita semuanya bagaimana dia di rumah adik-adiknya. Aduh, saya sebagai Miris. ibu ya kaget. Selama ini jujur deh saya tuh respect loh sebenarnya sama ibunya. All out sama anaknya, seorang ibu tunggal gitu kan. Single mom. Tapi begitu saya lihat Loli ini, wah, bener deh saya juga seorang ibu ya. Waduh kok begini. Nah, kami di ruang konsul kan sambil cari solusi ini gimana nih. Loli nggak mau lepas, Loli nggak mau ditinggal sama kita. Kita mau serahin ke sini kan, udah kamu di sini aman ini nggak mau. Kita cari solusi. Tiba-tiba datang tuh ibunya. Selamat siang, perhatian ditujukan kepada masing-masing perwakilan tiket fungsi. Masing-masing perwakilan tiket fungsi agar merapat ke ruang posko. Merapat ke ruang posko untuk melaksanakan Zoom meeting. Panggilan diulangi ditujukan kepada masing-masing perwakilan tiket fungsi agar merapat ke ruang posko untuk melaksanakan Zoom meeting. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Udah gitu kan, datanglah CNN ke sini kan marah-marah, tunjuk-tunjuk ke ini nih siapa saya nggak tahu. Tuh itu keributan lah di luar kan. Ada apa ini? Keluarlah Bang Rasman kan dengan itikat baik, maksudnya gini meredam gitu loh. Maksudnya Bang Rasman ini ada apa sih? Ayo kita ngobrol baik-baik gitu loh. Ada apa ini? Bang Rasman ini pengen menyatukan si anak dengan ibunya tadinya loh. Ini nggak, kita buat apa sih? Nggak ada untungnya kita di sini gitu loh. Udah gitu tahu dia gini. Dia gini dengan balon yang gede ini dibawanya itu kayak balon ya nggak terlalu gede. Dia gini deket gini gitu kan. Ini ada apa kayak menyerang tuh saya tutupin dong gini kan. Dia gini napas gitu ke muka Bang Rasman. Tutupin gini. Ada apa ini kok gitu? Wah dipukul getak kepala gua. Hah? Shock dong aku kan. Loh kok kepala gua dipukul gitu. Ada apa gitu kan. Terus aku diam nih, aku bilang sama saksi sama ibu itu loh, ada ibu Kani di dalam tuh ramai orang banyak. Pukul apa gue dipukul? Ya Allah bu, ibu tuh ibu Kanik apa yang dalam itu kasihan sama aku. Kasihan ya kok jadi aku kena imbas gitu kan, kok jadi aku dipukul kan kita nyelamatin anaknya, bilang gitu kan. Jam 12 malam, saatnya 1 malam, pokoknya kami tuh aduh atau capek sekali. Bukannya nanya baik-baik gitu kan, ada apa? Ini nggak langsung gotok kepalaku, pak gitu kan, kaget belum sampai apa ini gitu. Terus udah kita redam nih, aku masih nahan diri kan, redam di dalam. Okay. Bang Salman keluar habis dari toilet ya, duduklah di situ, maksudnya pengen lagi nih, pengen lagi baik-baik, ngomong baik-baik, ini gimana nih? Oh dia kayaknya apa ya, kayak besar kepala, kayak gimana? Perempuan sama laki-laki, yang laki-laki pasti ngalah dong kan, kecuali perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Terus saya keluar karena saya bilang, kamu kenapa pukul saya? Saya bilang sama si NM,
Lo kenapa pukul gue gitu kan, apa tabok kepala gue. Oh dia nyerang saya gini, datang lagi-lagi, mulutnya ke sini ke depan mata aku, di depan muka aku, ya bau lah, kan udah enggak lah kan gitu kan, terus aku mundur kan, terus aku didorong sama gini-gininya gitu kan, ya udah terjadi, aku tidak rame lah, terjadi dorongan, udah rame lah, semua polisi ngelerai, Rasman buat ngeler ada apa itu kok begini, udah bakal tonjok. Jadi untuk ini kedatangan saya ini adalah satu, mengkonfirmasi hasil kesepakatan. Apa kesepakatannya nanti disampaikan. Tetapi kenapa saya bisa pulang dengan keluarga? Karena komitmen dari Ibu Kanit dan TBA. Apa itu? Satu, hari ini ada keputusan kemana Loli ditempatkan. Yang kedua, Loli tidak mau ditemui Nikita Mirzani. Itu poinnya. Nah, kita lihat nanti. Kita lihat seperti apa, saya akan info kawan-kawan semua. Saya kira itu cukup. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Lagi bang. Lagi bang. Ini agenda apa bang? Ada apa ya bang? Kira-kira malam-malam, pagi-pagi nih bang. Loli. Loli, apa kabar Loli? Bang, gimana nih bang? Ternyata Loli lagi sama abang nih bang. Loli, gimana nih? Jelasin nanti ya. Gimana kamu? Loli, Loli kok bisa sama ini lo? kenapa bisa sama Bang Rasman? Gimana lo? Kenapa bisa sama Bang Rasman? Bang, gimana bang? Loli keluar atau? Loli keluar dari rumah aman. Kabur, gak betah, disatuin sama open BO, sama orang gila, sama orang HIV, coba siapa juga yang mau disatuin sama orang gila. Masa tuh di sana di ini? Iya, mau coba silakan. Ganti. Jadi kamu tadi keluarnya dari rumah aman jam berapa? Jam 11. Dan Loli kenapa kamu memilih akhirnya ke Bang Rasman Loli bukan ke Mama? Karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini peduli dengan saya, bohong itu, nggak pernah dia ketemu. Nah, Loli, kamu ingin ketemu sama Fadel atau gimana sih? Bang, jadi ini gimana bang? Mau lapor? Saya mau bawa dulu ke pihak kepolisian. Untuk menghindari hal-hal yang gitu. Saya tidak mau nanti saya dianggap bersekongkol dengan Loli. Nah, bagaimana ceritanya nanti saya jelasin. Saya juga tadi udah mau istirahat di rumah, tiba-tiba ya begini. Saya harus bawa langsung ke sini. Loli kok bisa tahu alamatnya Bang Itu Rasman? yang saya heran itu. Nabrak. Itu yang saya kaget. Karena lihat dari YouTube. Karena kan Om Rasman kan sempat ngebikin preskon. Nah, di situ kan menunjukkan di belakangnya ada poster tuh alamat. Nah, seperti itu. Nanti ya. Dan kondisi Loli sendiri seperti apa? Stres.